Alhamdulillah, pada kesempatan ini kita berjumpa lagi masih di dalam puasa. Pada kesempatan kali ini saya akan sampaikan apa itu hikmah berpuasa. Ketika kita berpuasa, hikmah apa yang kita dapatkan? Hikmah apa yang akan kita ambil pelajaran dari puasa itu? Di dalam salah satu kitab Madhab Asy-Syafi'iyah, di antara hikmahnya yang pertama, annal insana idza shoma wa taqa mararatal ju' hasala indahu akbar wa rahmatan 'alal fuqara'i wal masakin alladziina la yajiduna minal qut ma yasuddu bihi rahmah. Yang pertama, hikmah dari puasa itu kita bisa merasakan apa yang dirasakan oleh orang fakir dan orang miskin. Ketika mereka itu seharian tidak makan, bahkan kesehariannya itu mereka itu jarang makan, jarang menemukan makanan. Kita yang selalu dapat makanan setiap hari, kemudian kita tidak makan pada hari tertentu, maka kita bisa merasakan betapa susahnya, betapa pahitnya, betapa sengsaranya mereka orang fakir, orang miskin kesehariannya itu. Nah, sehingga kita bisa mempelajari, bisa mengambil hikmahnya. Dengan puasa ini kita bisa merasakan apa yang dirasakan oleh mereka. Karena kita merasakan apa yang dirasakan oleh mereka itu susah, sulit, tidak enak, sehingga ada sedikit hati kita untuk memberikan separuh harta kita kepada mereka. Itulah salah satu hikmah. Kemudian walaqad warada anna Yusuf alaihi salatu wassalam kana la yaqulu wa la yatanawalu ta'ama illa idza ishtadda alaihi al-ju' li ajli ayyadul haram ba'sa faqira wal muhtaj al-muhtar. Ada satu riwayat bahwa Nabi Yusuf alaihi salatu wassalam, beliau itu tidak pernah makan, tidak pernah minum, terkecuali ketika sudah merasakan betapa laparnya. Kalau sudah lapar baru makan. Kenapa beliau seperti itu? Li ajli ayyadzakarul ba'sa al-faqir. Karena tadi supaya merasakan apa yang dirasakan oleh mereka yang tidak punya makanan kesehariannya, sehingga timbul di dalam diri beliau ada sedikit rasa ingin memberi kepada mereka yang selama ini kurang. Kemudian wal qala Luqman libnihi wa bayya'in ya bunayya idam al-ma'idah namat al-fitra wa farasat al-hikmah wa qa'adat al-amra anil ibadah. Salah satu hikmah yang bisa kita petik dari Luqman bin Hakim, beliau berwasiat kepada putranya, "Hai putraku, kalau perut kita itu penuh, maka pikiran kita itu akan diam, tidur, santai, rileks jadinya. Kemudian kalau pikiran kita itu rileks, tidur, maka hikmah-hikmah itu kurang. Alam hikmah, ilmu-ilmu, yang hal-hal yang bermanfaat, kalau kita banyak tidur, itu kurang. Tentu lebih banyak bermanfaat ketika kita tidak tidur. Bisa baca Quran, bisa menolong orang, bisa sholat, misalkan, dan lain sebagainya. Kemudian waqa'adat al-aqsa. Kalau kita tidur, otomatis seluruh badan kita itu tidak bergerak, diam, tidak beribadah. Sekalipun ada keterangan yang mengatakan bahwa tidurnya juga menjadi ibadah, tapi lebih baik di aktivitasnya untuk beribadah daripada banyak tidur. Wa qala ba'dul atibba, sebagian orang-orang yang ahli bidang medis telah berkata, ad-dawa'u alladzi la da'a ma'ahu la ta'kul at-ta'am hatta tashdahiyah. Obat
yang tidak mengandung penyakit, yaitu tidak makan kecuali sudah merasa lapar, kecuali sudah merasa pengen untuk makan. Itu adalah obat yang tidak ada efek sampingnya. Kalau kita sakit kemudian kita berobat kepada dokter, mungkin dari obat itu ada efek sampingnya karena obat itu adalah berasal dari kimia. Tapi obat yang tidak ada efek sampingnya sama sekali, yaitu tadi, maka tunggu dulu sampai kita pengen. Jangan dulu makan kalau belum pengen. Itu adalah obat. Itu obat yang bisa kita lakukan setiap hari, sehingga penyakit-penyakit itu akan sedikit terhandle gitu. Tidak sembarangan datang penyakit kalau bisa mengamalkan sebagaimana apa yang disampaikan. Karena yang berbicara juga ba'dul atibba, sebagian dari kalangan mereka yang memang ahli di bidang medis. Itu salah satu hikmah dari puasa ini. Kemudian yang kedua, annaka tajidul hukama wal farasata wa ahlal ibadah fi jami'il milal wan nihal idza aradu ta'lifan fi ilmin aw ada'a ibadatin habasu al-batna 'anil iftar min al-ta'am hatta takuna lakum qudrah fi ta'tiyati ma yuridu. Dulu katanya, dulu itu mereka orang-orang yang ahli di dalam bidang ilmu, katakanlah para cendekiawan atau para saintis atau para astronom dan lain sebagainya di zaman dahulu. Orang filsafat juga sama, orang-orang yang ahli beribadah juga sama. Di dalam semua agama, baik agama Islam maupun non-Islam, Muslim non-Muslim, ketika mereka bermaksud untuk beribadah di dalam agama mereka masing-masing, atau ketika mereka ingin membuat sebuah buku, mengarang sebuah karangan ilmu, mencatat sebuah pemikiran mereka yang dituangkan dalam tulisan. Kalau sekarang itu mau ngetik lagi, mau ngetik, membuat jurnal, membuat artikel, membuat buku, membuat skripsi, tesis, disertasi dan lain sebagainya. Nah, mereka itu yang diusahakan oleh mereka itu menahan dari makan, alias berpuasa. Makan sih makan, tapi sedikit. Nah, dengan upaya makannya itu sedikit atau berpuasa, maka kita dia dimayuin hatta nakuna lahum putra kita dia dimayuin itu dalam upaya menuntaskan apa yang ditargetkan oleh mereka, upaya yang dilakukan adalah berpuasa atau menahan dari makanan itu, sehingga dengan upaya itu target-target yang ditentukan, yang diinginkan oleh mereka sehingga tercapai. Karena berkat atau faedah atau hikmah dari puasa itu atau menahan makanan itu, nah, jadi ada kemampuan untuk menuntaskan apa yang sudah ditargetkan. Kalau targetnya itu menghatamkan kitab, maka khatam kitab itu sesuai dengan target. Hikmah yang ketiga, qad ajma'al atibba'u fi hadzal asr anna sauma min anja'il adwiyah liman yusabu bi maradis sakar. Dari kalangan mereka yang ahli di bidang medis, katakanlah para dokter untuk sekarang, dokter di zaman sekarang katanya, menurut pengarang kitab ini, zamannya zaman sekarang, tanggal berapa atau tahun berapa tidak tahu. Kitab ini dikarang oleh Syekh Abdullah bin Husain bin Abdullah bin Ali bin Abdurrahman. Tahun berapa? Kata beliau, para yang ahli di bidang medis telah sepakat, konsensus mereka, bahwa puasa itu termasuk obat yang paling mujarab. Puasa itu obat yang paling mujarab bagi orang yang terkena penyakit gula. Jadi kalau kita menderita penyakit gula, obat yang paling mujarab adalah melalui berpuasa.
Wa kadzalika maradus sil. Begitu pula ketika penyakit TBC, saratan, kanker, wajildi, penyakit kulit, alladzi fasya fi baladil kufri, yang mana penyakit-penyakit tersebut itu sudah masyhur, sudah viral di kalangan mereka negara-negara kafir, negara-negara non-muslim. Seperti penyakit-penyakit barusan, penyakit gula, TBC, kanker, dan lain sebagainya. Nah, di antara obat yang paling mujarab untuk penyakit-penyakit tersebut yaitu dengan puasa. Jadi itulah sebagian hikmah puasa yang bisa kita petik hikmahnya dari puasa yang kita laksanakan. Sekarang kita puasa Ramadan karena ini adalah puasa wajib. Nah, nanti ketika sudah keluar bulan Ramadan bisa kita sambung dengan puasa-puasa sunat seperti diteruskan dengan 6 hari di bulan Syawal, kemudian puasa Senin Kamis atau puasa Daud dan lain sebagainya. Itu merupakan obat bagi kita yang mujarab. Selain ibadah, memang itu adalah obat